Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di WSS Masa Bercerita, channel yang membahas kisah-kisah kriminal nyata yang menggemparkan dunia. Cerita kali ini bukan sekadar kisah pembunuhan biasa, tetapi sebuah tragedi yang begitu kejam, sadis, dan tidak terbayangkan dilakukan oleh seseorang yang seharusnya memberikan cinta dan perlindungan. Kisah ini datang dari kota kecil bernama Alton, Illinois, Amerika Serikat. Seorang wanita muda bernama Lizzie Dodd yang sedang menantikan kelahiran buah hatinya ditemukan tewas dengan cara yang mengerikan. Kepalanya dipenggal dan dibuang ke tempat sampah. Pelaku, pria yang seharusnya menjadi ayah dari bayi yang ia kandung, pacarnya sendiri, Deondrea Holloway. Apa yang sebenarnya ada di kepala pelaku ketika ia memutuskan untuk menghabisi nyawa Lizzie dengan cara sekejam itu? Peringatan, cerita ini mengandung detail yang mengganggu, termasuk kekerasan ekstrim dan kekerasan terhadap wanita. Jika kamu mudah merasa tidak nyaman dengan konten seperti ini, mohon pertimbangkan sebelum melanjutkan. Siapkan diri kalian, kita mulai ceritanya. Alton, Illinois, sebuah kota kecil yang tampaknya damai. Namun, di balik ketenangan itu, kota ini memiliki tingkat kejahatan yang cukup tinggi dibandingkan rata-rata negara bagian Illinois. Kota ini bukanlah kota yang sering masuk berita nasional, tetapi pada Juni 2022, nama Alton mendadak menjadi sorotan seluruh Amerika bahkan dunia. Di kota inilah, seorang wanita muda bernama Lizzie Dodd tinggal. Lizzie lahir pada 14 Agustus 1999. Sejak kecil, ia dikenal sebagai gadis yang ceria, penyayang, dan penuh kasih. Teman-temannya menggambarkan sosoknya sebagai seseorang yang selalu membawa senyum kemanapun ia pergi. Lizzie juga punya hati yang sangat lembut, terutama pada hewan. Pada ulang tahunnya yang ke-10, bukannya meminta hadiah, ia malah menggalang dana untuk River Bend Humane Society, sebuah penampungan hewan lokal. Setelah lulus SMA pada 2017, Lizzie bekerja di Dairy Queen, sebuah restoran cepat saji. Para pelanggan mengenalnya sebagai pelayan yang ramah, sopan, dan selalu berusaha membuat hari orang lain lebih baik. Tetapi di balik semua itu, Lizzie punya mimpi besar. Ia ingin masuk ke dunia medis seperti ibunya, Heidi Noel. Untuk itu, ia mulai menabung sedikit demi sedikit. Namun, hidup Lizzie berubah drastis ketika ia bertemu seorang pria bernama Deondrea Holloway. Siapa sebenarnya Deondrea Holloway? Di permukaan, ia tampak seperti pria biasa seusia Lizzie. Tetapi di balik itu, hidupnya penuh dengan masalah. Kecanduan narkoba, masalah keuangan, dan gangguan mental yang tak pernah benar-benar ditangani. Deondrea pernah menjalani hidup tanpa tempat tinggal. Bahkan, ia sempat tinggal di tenda bersama Lizzie di pinggir Danau Litchfield. Mereka hidup berpindah-pindah, mencoba bertahan di tengah kerasnya hidup. Hubungan mereka jauh dari kata sehat. Dari luar, mereka mungkin tampak seperti pasangan yang saling mencintai. Tetapi, kenyataannya penuh dengan kekerasan fisik dan verbal. Bukti pertama yang tercatat adalah Juli 2021, ketika Lizzie harus dirawat di rumah sakit karena hidungnya patah dan matanya lebam akibat dipukul oleh Deondrea. Laporan polisi menunjukkan bahwa Lizzie mengaku dipukul oleh pacarnya sendiri. Namun, seperti banyak korban kekerasan lainnya, Lizzie memutuskan untuk kembali kepadanya. Hubungan ini menjadi siklus berulang. Bertengkar, berpisah, rujuk, lalu kekerasan terjadi lagi. Teman-temannya sering mendesak Lizzie untuk meninggalkan Deondrea, tetapi ia selalu memberikan alasan. Dia sedang mencoba berubah, atau aku ingin memberikan kesempatan. Masalah semakin rumit ketika Lizzie hamil. Bagi kebanyakan pasangan, kabar kehamilan adalah anugerah. Tetapi bagi mereka, ini seperti bom waktu yang menunggu meledak. Awal Juni 2022, Lizzie sedang hamil 8 bulan. Bayi yang dikandungnya adalah bayi perempuan yang diberi nama panggilan Baby Bean. Keluarga Lizzie sangat menantikan kelahiran bayi ini. Mereka bahkan sudah menyiapkan pesta kecil untuk menyambutnya. Namun hubungan Lizzie dan Deondrea tetap penuh konflik. Pada 7 Juni 2022, mereka bertengkar hebat. Malam itu, Deondrea menghilang. Lizzie mengirim pesan kepada ibunya Heidi. "Pacar aku pergi.
dia tidak kembali. Heidi mencoba menghibur putrinya. Kamu harus melihat ini sebagai kesempatan untuk memulai hidup baru. Lise hanya menjawab singkat. Aku belum melihatnya seperti itu. Pesan terakhir Lise kepada ibunya adalah 8 Juni pukul 21 malam. Aku sedang mencoba mencari tahu. Setelah itu, sunyi. Tidak ada pesan lagi, tidak ada telepon. Pada malam 8 Juni 2022, CCTV merekam Lise dan DeAndrea kembali ke apartemen sekitar pukul 21:11 malam. Setelah itu, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di balik pintu. Yang jelas, 2 jam kemudian, hidup Lise berakhir dengan cara paling brutal. Menurut laporan otopsi, Lise dipenggal hidup menggunakan senjata tajam. Setelah memenggal kepalanya, DeAndrea membungkusnya dengan handuk putih seperti serban. Tetapi yang paling mengerikan, ia membuang kepala itu ke tempat sampah di belakang tuku rokok. Ibunya yang khawatir karena Lise tidak merespon pesan, akhirnya datang ke apartemen pada 9 Juni siang. Saat membuka pintu kamar, ia menemukan pemandangan yang akan menghantuinya seumur hidup. Tubuh putrinya tergeletak di lantai, tanpa kepala. Heidi langsung menelpon 911 sambil berteriak histeris. Polisi tiba beberapa menit kemudian, dan bahkan petugas berpengalaman pun sulit menghadapi kejadian seperti ini. Sekitar pukul 11:57 malam, CCTV menangkap DeAndrea keluar dari apartemen sambil membawa keranjang cucian putih. Di dalamnya, kepala Lise. DeAndrea berjalan santai menuju belakang toko rokok, lalu membuang isi keranjang ke tempat sampah besar. Setelah itu, ia kembali ke apartemen, mengganti pakaiannya, memotong rambut gimbalnya yang sudah ia pelihara selama 2 tahun, dan menghilang. Keesokan harinya, seorang pekerja konstruksi menemukan sesuatu yang mengerikan di tempat sampah, sebuah kepala manusia. Polisi segera menghubungkannya dengan laporan pembunuhan di apartemen Lise. Setelah penemuan kepala manusia di tempat sampah, polisi bergerak cepat. Mereka memeriksa rekaman CCTV yang menunjukkan seorang pria membawa keranjang cucian putih pada malam kejadian. Wajahnya jelas terlihat. DeAndrea Holloway. Polisi segera mengeluarkan peringatan pencarian, wanted alert, dan menyebarkan foto DeAndrea ke publik. Mereka tahu satu hal, pelaku pembunuhan ini sangat berbahaya. Ia sudah membuktikan kesanggupannya melakukan tindakan ekstrim. Dalam rapat internal, polisi menduga DeAndrea tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, DeAndrea menghilang. Tetapi ia tidak pergi jauh, ia masih berkeliaran di sekitar kota. Menurut keterangan saksi, ia terlihat di sebuah halte bus pada malam 9 Juni, tampak gelisah dan memotong rambutnya sendiri. Kenapa ia memotong rambut? Untuk mengubah penampilan dan menghindari tertangkap. Tetapi upayanya tidak berhasil. Kurang dari 48 jam setelah pembunuhan, DeAndrea ditangkap di pinggir jalan oleh polisi di Grafton, Illinois, sekitar 20 mil dari Alton. Saat ditangkap, ia masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang terekam di CCTV. Di ruang interogasi, polisi mencoba mencari tahu motif di balik pembunuhan brutal ini. Detektif. DeAndrea, kami tahu kamu bersama Liz malam itu. Kami punya rekaman CCTV. Apa yang kamu lakukan? DeAndrea tertawa kecil. Dia mencoba meninggalkan saya. Tidak ada yang meninggalkan saya begitu saja. Detektif. Kamu sadar dia hamil? Itu anakmu. DeAndrea. Anak? Itu bukan anak saya. Itu miliknya. Saya tidak mau itu. Jawaban ini membuat bulu kudut polisi berdiri. DeAndrea menganggap kehamilan Liz sebagai ancaman, bukan anugerah. Dalam pikirannya yang kacau, ia melihat bayi itu sebagai simbol keterikatan yang ia benci. Polisi mendalami lebih jauh. Mereka menemukan bahwa DeAndrea punya catatan kriminal panjang, kekerasan dalam rumah tangga, penggunaan narkoba, pencurian, dan ancaman kekerasan. Ia juga sering mengunggah postingan aneh di media sosial, berbicara tentang kemerdekaan dan menolak kontrol. Menurut penyelidikan, malam itu Liz dan DeAndrea bertengkar hebat. Liz meminta kepastian, apakah DeAndrea mau bertanggung jawab sebagai ayah? Pertanyaan ini memicu amarah DeAndrea. Ia mulai berteriak, memaki, lalu mengambil pisau dapur. Dalam kondisi penuh amarah, ia menyerang Liz berulang kali, melukai leher dan tubuhnya. Tetapi ia tidak berhenti di situ. Ia melakukan tindakan yang jarang terjadi dalam kasus pembunuhan pasangan, yaitu memenggal kepala korban. Motif memenggal ini tidak hanya untuk membunuh, tetapi juga menunjukkan kekuasaan penuh atas korban.
menghapus identitasnya, dan mungkin memuaskan fantasi psikologis yang gelap. Setelah memotong kepala Liz, ia membungkusnya dengan handuk putih dan memasukkannya ke dalam keranjang cuci. Dengan tenang, ia berjalan keluar dari apartemen, melewati area publik, dan membuang kepala itu ke tempat sampah besar di belakang toko rokok. Setelah itu ia kembali, membersihkan darah semampunya, mengganti baju, memotong rambut, lalu melarikan diri. Keesokan harinya, ketika ibunya, Heidi, datang untuk memeriksa keadaan Lisa, ia membuka pintu apartemen dan menemukan tubuh tanpa kepala anaknya sendiri. Tidak ada kata yang bisa menggambarkan trauma ini. Dalam panggilan 911 yang direkam, Heidi menangis histeris. Tolong anak saya, dia tanpa kepala, dia hamil. Oh Tuhan. Polisi yang datang ke TKP pun syok. Salah satu petugas berkata kemudian, selama 20 tahun saya bertugas, saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini. Deundre didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama terhadap Lisa, pembunuhan tingkat pertama terhadap janin, pencurian identitas karena ia mencoba menggunakan ponsel Lisa setelah pembunuhan. Di ruang sidang, ketika hakim membacakan dakwaan, Deundre tersenyum. Ia bahkan sempat mengucapkan kata-kata sinis, "Aku tidak peduli." Pengacaranya mencoba membela dengan alasan gangguan mental, tetapi jaksa menegaskan bahwa tindakan ini dilakukan dengan kesadaran penuh. Memotong kepala, membuangnya, membersihkan TKP, dan kabur. Semua menunjukkan perencanaan. Jaksa menuntut hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pada 2024, pengadilan menjatuhkan putusan bersalah dan Deundre akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi. Apa yang mendorong seseorang melakukan tindakan sekejam ini? Menurut psikologi forensik, Deundre menunjukkan tanda-tanda narsistik ekstrim dan antisosial. Ia tidak tahan kehilangan kendali. Ketika Lisa mencoba memutuskan hubungan dan membesarkan anak tanpa dirinya, egonya hancur. Dalam pikirannya, lebih baik menghancurkan semuanya daripada membiarkan orang lain mengambil apa yang ia anggap miliknya. Ini adalah pola pikir yang berbahaya, umum pada pelaku kekerasan dalam hubungan. Jika kamu atau seseorang yang kamu kenal mengalami kekerasan dalam hubungan, keluarlah sebelum terlambat. Jangan tunggu sampai mimpi berubah menjadi mimpi buruk.